Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umi Tamara di kelas Abdullah bin Mas'ud. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, pembelajaran 1, dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Sebelum masuk ke materi pelajaran, yuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita memiliki 2 tujuan pembelajaran. Apa saja? Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang kedua, siswa mampu menuliskan nama bilangan dan lambang bilangan ribuan. Coba Ananda perhatikan di sekitar Ananda. Di sekitar kita terdapat berbagai macam benda. Apa saja contohnya? Contohnya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan benda-benda lain seperti kandang dan kayu. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk dalam benda hidup. Benda hidup disebut juga sebagai makhluk hidup. Sedangkan kandang dan kayu termasuk dalam benda mati atau benda tak hidup. Coba amatilah ayam dan kandang. Apakah ayam dan kandang sama-sama membutuhkan makanan? Tentu saja tidak. Ayam membutuhkan makanan untuk hidup, sedangkan kandang tidak membutuhkan makanan. Jadi, salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Makanan sangat penting bagi makhluk hidup untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya saja kita, apabila kita makan makanan yang bergizi sebelum memulai aktivitas, kita akan lebih semangat. Contohnya saja belajar seperti sekarang ini. Dan sebaliknya, apabila kita tidak makan, maka kita kurang semangat dalam melakukan aktivitas. Kemudian ada hewan. Hewan kita juga harus memberinya makan. Apabila kita tidak memberi makan hewan, maka hewan tersebut akan lesu dan lama-kelamaan akan mati. Dan kita tidak boleh menyiksa makhluk hidup Allah yang lainnya. Maka dari itu, apabila Ananda mempunyai hewan peliharaan, hewannya harus diberi makan dan dirawat dengan baik ya. Selanjutnya ada tumbuhan. Tumbuhan juga membutuhkan makanan. Dengan diberi cahaya dan air yang cukup, tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dengan demikian, tumbuhan akan tumbuh. Apa saja ya makanan makhluk hidup? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, makanan manusia. Makanan manusia terdiri dari hewan dan tumbuhan. Contohnya daging ayam dan sayur bayam. Kemudian makanan hewan. Makanan hewan bermacam-macam. Ada hewan yang makan hewan lain dan ada juga hewan makan tumbuhan. Contohnya hewan yang makan hewan lain itu adalah kucing. Kucing makan ikan. Kemudian ada burung. Burung makan tumbuhan berupa biji-bijian. Selanjutnya ada tumbuhan. Apakah makanan tumbuhan sama dengan manusia dan hewan? Tentu saja tidak sama. Tumbuhan berbeda dengan hewan dan manusia. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Ada yang tahu? Fotosintesis adalah proses mengolah gas karbon dioksida atau CO2 yang diambil dari udara dan air atau H2O yang diambil dari tanah untuk membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Maka dari itu tadi Umi bilang kita harus memberi cahaya yang cukup dan air pada tumbuhan agar tumbuhan bisa tumbuh dan menghasilkan makanannya sendiri. Nah, itulah pembahasan materi pertama kita. Yuk, lanjut ke materi berikutnya. Berbicara mengenai makanan manusia, salah satunya adalah ayam. Ayam banyak diternakan untuk diambil daging dan telurnya. Peternak memberi makan dengan teratur agar ayam dapat bertambah besar. Di sebuah peternakan yang besar, jumlah ayam tak hanya 1 atau 2. Jumlah ayam yang dipelihara mencapai ribuan ekor. Wah, banyak ya. Ribuan. Apakah anak-anak sudah tahu angka ribuan? Bagaimana cara membilang angka ribuan? Yuk, coba perhatikan dan sebutkan bilangan berikut ini.
Di bawah ini ada angka 1000, ada angka 4265, ada angka 9386, kemudian ada 6056, dan yang terakhir angka ribuan 7004. Bagaimana? Apakah Ananda sudah bisa membaca bilangan-bilangan di atas? Jika belum, perhatikan cara membaca bilangan-bilangan di atas. Umi akan mencontohkan 1 pada angka 4, 2, 6, 5. Dibaca 4265. Pada angka 4265 itu merupakan lambang bilangan. Sedangkan dibaca 4265 merupakan nama bilangan. Jika kita perhatikan, ciri angka ribuan adalah memiliki 3 angka di belakang tanda titik. Coba Ananda perhatikan. Benar tidak? Ya, bagaimana? Apakah Ananda sudah paham mengenai materi ini? Umi harap Ananda dapat memahaminya ya. Baiklah, kedua materi hari ini sudah kita pelajari. Apabila Ananda belum memahami mengenai kedua materi tersebut, Ananda bisa langsung tanya kepada Umi melalui chat pribadi WhatsApp ya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, Umi akan memberi tugas kepada Ananda. Tugas yang pertama, Ananda kerjakan bagian Ayo Berlatih, halaman 5, buku tematik 3A. Dan yang kedua, silakan Ananda kerjakan bagian Ayo Berlatih pada halaman 3, buku Mengenal Matematika. Selamat mengerjakan dan kumpulkan tugas melalui WhatsApp pribadi Umi ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, anak soleh dan soleha.